Ini adalah komunitas yang mendengarkan hanya kabar baik, kabar yang penuh dengan kasih Tuhan untuk kita. Di sini adalah tempat kita untuk bersama-sama mendengarkan yang terbaik dari Bapa, dan ini adalah komunitas tempat semua orang terbuka untuk umum, bukan tempat orang sempurna. Yang sempurna adalah milik Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita di surga. Dan sebelum kita memulai, izinkan saya untuk berdoa sebelum kita mendengarkan kabar baik ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih setiamu ya Tuhan bagi kami semua. Dan kami bersyukur malam hari ini kami akan mendengarkan kabar baikmu ya Tuhan tentang kasih-Mu yang dilayani oleh Pastor Yan Suhendra. Kami percaya setiap kebenaran yang kami dengarkan adalah kebaikan-Mu bagi kami, kasih-Mu Tuhan bagi kami. Biarlah segala yang kami dengar ini ya Tuhan meneguhkan setiap kami, dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih, kami semua siap mendengarkan Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami siap menerima berkat-Mu Bapa. Amin. Baik, amin. Saya persilakan untuk Pastor Hendra. Baik, saya coba share screen dulu ya. Ya, silakan Pastor. Ya, shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya mau menyapa dulu, ada seorang sahabat Pak Darmius, ini penggiat teologi jemaat umum tapi yang sangat sadar akan pendidikan teologi ya Pak Darmius. Shalom, thank you untuk hadir. Shalom Pak. Shalom teman-teman. Ya, shalom. Pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Sang Penahan yang saya ambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17. Tetapi ayat utamanya adalah dari ayat 7 sampai 8. 2 Tesalonika 2 7 sampai 8 saya akan bacakan. Saya harap semuanya jangan bosan karena saya pasti membacakan secara tekstual khotbah saya karena saya takut salah ya. Maklum, saya udah salah nanti masuk neraka lagi, di khotbah lagi salah, masuk 2 kali saya masuk dalam neraka. Trip to hell nanti. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Konteks menjelaskan kepada kita bahwa surat 2 Tesalonika 2 1 sampai 17 dilatar belakangi oleh pemberitaan yang menyesatkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Paulus menghimbau agar jemaat di Tesalonika jangan bimbang dan gelisah sekalipun pemberitaan itu dikatakan berasal dari ilham roh atau beredar surat-surat yang dikatakan dari para rasul mengenai hari Tuhan yang telah tiba. Nah, dikatakan enesteken itu ya, itu jelas di situ bahwa kata kerja indikatif perfect aktif sudah tiba, telah tiba. Heemera. Itulah sebabnya pada 2 Tesalonika 17 yaitu salam penutup, Paulus memberikan tanda khusus dalam suratnya dengan mengatakan, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, inilah tanda dalam setiap surat Paulus. Beginilah tulisanku. Jadi saking Paulus mengetahui bahwa di Tesalonika ini ada orang yang mengecoh, yang mencoba menyesatkan tentang parusia, kedatangan Tuhan kedua kali. Sehingga ada orang yang berkata saya dapat ilham roh, ada orang yang berkata bahwa ini dapat surat dari para rasul, artinya ada yang memalsukan surat rasul-rasul khususnya Rasul Paulus. Oleh karena itu Rasul Paulus memberi tanda dalam setiap suratnya, dalam setiap salutasinya, dalam salamnya, supaya menjadi ciri khas bahwa inilah surat dari Rasul Paulus. Dan jangan dengan mudah memberi diri secara aktif atau menyerahkan diri dengan sengaja untuk disesatkan dengan cara apapun. Mengapa? Karena jemaat pada waktu itu sangat ingin cepat-cepat Yesus datang kembali begitu ya. Makanya dia memberikan dirinya secara aktif dengan sengaja supaya percaya gitu dengan berita-berita yang konon katanya dari ilham roh atau dari mimpi atau dari surat para rasul begitu. Nah, jangan memberi diri untuk disesatkan dengan cara apapun, sebab sebelum hari itu, sebelum enesteken heemera, sebelum hari kedatangan Tuhan itu, harus datang dahulu yang namanya murtad dan manusia durhaka yang harus binasa.
harus dinyatakan terlebih dahulu. Ciri-ciri manusia durhaka ini, si pendurhaka ini, dia menikahkan diri di atas segala yang disebut Allah. Bahkan dia akan duduk di bait Allah, tujuannya hendak menyatakan diri sebagai Allah. Kedatangannya adalah pekerjaan iblis. Dia akan melakukan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Sehingga dia dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Seperti tercatat di 2 Tesalonika 2:10 ya. Allah mendatangkan kesesatan dan ya kesesatan yang berkuasa menipu sehingga mereka percaya akan dusta. Karena secara rahasia, secara tersembunyi, secara tak terduga, secara terselubung kedurhakaan sudah mulai bekerja. Paulus menegaskan maksud dari pernyataan Tuhan akan manusia durhaka. Bahwa tujuan Allah, tujuan Tuhan mendatangkan kesesatan bagi mereka yang harus binasa adalah supaya semua orang yang tidak percaya dan yang suka akan kejahatan itu menerima hukuman. Tujuannya adalah Tuhan mendatangkan kesesatan untuk menyatakan siapa orang yang tidak percaya, siapa orang yang harus dibinasakan, dan siapa orang yang suka mencintai kejahatan, dan orang itu harus menerima hukumannya. Jadi tanda hari Tuhan didahului oleh dua hal, oleh dua tanda. Yang pertama adalah kemurtatan, yang kedua adalah kedatangan si manusia durhaka. Mengapa kedua tanda ini belum juga muncul secara terang-terangan? Atau mungkin sudah datang atau sudah eksis? Sebab ada yang menahan si manusia durhaka. Tetapi pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan baginya, bagi si manusia durhaka ini, dia baru akan dinyatakan. Apokaliptesetai itu adalah kata kerja indikatif future pasif. Jadi bukan menyatakan, dinyatakan. Jadi pada waktu ditentukan Tuhan, dia akan dinyatakan siapa itu manusia durhaka itu. Tetapi bagi manusia pendurhaka, lembaga Alkitab menerjemahkan menyatakan diri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari ayat ini, si pendurhaka ini sangat ingin mereka tampil, sangat ingin mereka eksis. Tetapi masih ada yang menahan, saudara. Dan Tuhan belum menentukan waktunya. Dalam tanda kutip ya, belum menentukan waktunya. Atau mungkin sudah eksis mereka ini. Atau seorang ini. Bila mana itu tiba waktunya? 2 Tesalonika 7, 2 ayat 7b sampai 8 berkata, kalau waktunya akan tiba, kalau yang menahannya telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Atau akan dinyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau Yesus datang kedua kali. Pernyataan diri si pendurhaka berlangsung sampai Tuhan datang kembali. Jadi bayangkan. Apakah, nanti saya belum sampai itu. Jangan sampai ke pertanyaan dulu. Kita lihat jalan terus saja. Seolah-olah ini menggambarkan pernyataan si pendurhaka ini sangat panjang, sangat tidak bisa dihitung waktunya, durasinya. Tetapi Alkitab khususnya surat Tesalonika ini hanya memberi indikasi si pendurhaka ini akan dimusnahkan kalau Yesus datang kedua kali. Berarti sejak Paulus menulis surat ini, bahkan sebelum dia menulis, si pendurhaka sudah eksis, sudah ingin menampilkan dirinya, tetapi ada yang menahan. Dan setelah itu sampai hari ini, pekerjaan ini, si pendurhaka ini sudah mau menunjukkan eksistensinya, tetapi masih ada yang menahan, tetapi akan dimusnahkan. Dia itu akan dimusnahkan kalau Tuhan Yesus datang kembali. Bayangkan, jadi kita dapat suatu gambaran ini, suatu waktu yang lama yang tidak bisa diidentifikasi kapannya gitu, saudara. Tetapi Tesalonika hanya memberi kita informasi jika Yesus datang kedua kembali, dia akan membunuhnya dengan nafasnya dan akan memusnahkan selama-lamanya. Nah, dikatakan kain pase apate edikias tois apolemenos anti enten agapetes aletheas edekanto sebentar. Esto sotesai autus. Dikatakan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Perasa anti
antihon ten agape ten tes aletheas, uk edekanto, orang yang tidak menerima ten agape ten tes aletheas. Ini ditulis dalam kata benda akusatif. Ten agapen adalah kasih, begitu. Tes aletheas dia adalah genitif, dia adalah sumber, begitu saudara. Yang secara leksikal diterjemahkan kasih, yaitu akusatif, dan kebenaran genitif. Namun karena ayat 10 adalah kalimat dengan kata kerja transitif. Nah, saya agak harus hati-hati di sini jelasin. Sebenarnya tadi sebelum saya mulai presentasi saya ingin menunjukkan saudara bahwa mengapa kita perlu menggali kebenaran firman Tuhan melalui bahasa asli. Karena di sini kita akan melihat mengapa seolah-olah ada perbedaan penerjemahan. Tetapi ada orang yang dengan secara cepat mengambil keputusan LAI salah terjemahin. Oh tidak, tunggu dulu. Kenapa bisa demikian? Nah begitu. Nah kata transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Yaitu kata kerja menerima, edekanto. Edekanto adalah kata kerja yang secara pasti dia sudah menerima. Menerima apa? Tapi ada kata uk di sini ya, kata tidak menerima. Mereka tidak menerima kasih yang benar. Kalau dia genitif, maka dia diterjemahkan harusnya begitu ya. Secara leksikal harusnya kasih yang benar atau kasih yang bersumber dari kebenaran. Nah, terjemahan ini cocok dengan New American Bible. For those who are perishing because they have not accepted the love of truth. Jadi diterjemahkan sebagai apa? The love of truth. They have not accepted the love of truth. Jadi kasih yang bersumber dari kebenaran. Tetapi pada abad ke-6, ini juga nanti ini harus diperhatikan teman-teman ya. Karena ini sangat penting. Pada abad ke-6 sampai abad ke-7, kata kai en pase apate, hadikias tois apolumenos, anti honten agapetes aletheas, uk edekanto eisto sotenai autus, itu kata-kata yang terlampir antara tanda kutip ini, tanda kutip buka dan tanda kutip tutup. Tanda petik buka, tanda petik tutup. Dalam teks ditransmisikan dengan varian. Pernah ada diterjemahkan ulang. Pernah ada digubah, bukan diubah ya, digubah. Pernah digubah, ditransmisikan dengan beberapa varian. Nah, kata tes aletheas itu pernah diganti dengan tuteo. Artinya kasih Allah, tuteo. Itu ada saksi matanya, yaitu Bapak Gereja Yunani, namanya Irenaeus pada abad kedua. Dan yang satu pernah diganti pada abad ke-6 dan ke-7 dengan tes aletheas Kristus, yaitu adalah kasih dan kebenaran Kristus, kasih dari kebenaran Kristus. Yang pertama, kalau di sini adalah kasih dari kebenaran atau kasih yang bersumber dari kebenaran, tetapi pernah ada varian dan telah ada varian. Yang pertama diubah dengan kasih Allah, kebenaran kasih dari Allah, kasih Allah. Yang kedua adalah kasih yang bersumber dari kebenaran Kristus. Nah, dibuktikan dengan tanda bintang ini mengindikasikan pembacaan asli ketika dilakukan koreksi. Memang benar ini pernah ada penggubahan. Tetapi lembaga kita menerjemahkan mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Artinya mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengasihi kebenaran. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya dia adalah ten agapen tes aletheas ini. Ten agapen tes aletheas ini harusnya adalah the love of truth. Harusnya adalah kasih yang bersumber dari kebenaran. Tetapi kenapa? Ini bukan kata kerja. Nah, ini kalau ada orang yang langsung anti dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Ten agapen ini adalah kata benda akusatif. Dia bukannya kata kerja. Jadi tidak boleh, tidak boleh. Harusnya LAI menerjemahkan mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Seolah-olah menerima dia tadi kata menerima begitu, dia anggap itu sebagai edekanto itu menerima dua hal, menerima dan mengasihi. Padahal di sini adalah menerima objek, menerima kasih yang bersumber dari
kebenaran. Nah, teks lembaga Alkitab cocok, mirip, dan sama dengan ESV. Because they refuse to love the truth. To love, menolak untuk mencintai kebenaran. Terus menurut NIV, menurut NRS dan RSV, they perish because they refuse to love the truth. Menolak untuk mencintai kebenaran. Nah, ini ada dua, saudara, yang menerjemahkan ini. Tetapi NAB, New American Bible, dia kata begini, who are perishing because they have not accepted, karena mereka tidak menerima the love of truth, tidak menerima kasih dari kebenaran atau kasih yang benar. Nah, terjemahan dari frasa mereka tidak menerima mengasihi kebenaran, apakah karena bentuk kasus dari genetik objektif, yang artinya subjek dapat mengambil kata kerja yang membutuhkan objek, yaitu transitif, atau yang tidak membutuhkan objek, intransitif. Dan ten agapenten aletheas, teks aletheas adalah kata benda verbal atau kata benda lisan. Jadi ayat aku kasih, cinta. Cinta itu kan kata benda lisan. Nggak ada bentuknya begitu, saudara. Yang mengindikasi makna teologis akan subjek, yaitu mereka yang tidak percaya akan kebenaran. Jadi saudara bisa baca ini pelan-pelan. Jadi genetik objektif artinya ketika kata kasih akan kebenaran, kasih yang benar, kasih yang bersumber dari kebenaran, itu mengindikasi makna teologis. Kalau ten agapentes aletheas ini adalah kata benda verbal, artinya mengindikasi, menunjukkan makna teologis bahwa subjek, yaitu orang yang tidak percaya akan kebenaran, juga mereka yang suka akan kejahatan, yaitu mereka yang menyebarkan berita kesesatan dengan berbagai macam cara. Kadang mereka bersembunyi di balik karunia dan ilham roh atau mengaku sebagai rasul. Oleh karena itu, genetik objektif hanya dapat terjadi dengan kata benda verbal yang menyiratkan kata kerja transitif. Maka ini kesimpulan saya, saudara. Maka ten agapenten aletheas dalam konteks ini, dalam konteks tertentu, dapat diinterpretasikan menjadi saya, Anda, mereka untuk mengasihi kebenaran. Ini adalah genetik objektif. Atau kasih yang benar bagi saya, bagi Anda, dan bagi mereka. Kebenaran tentu bukan objek atau akusatif, melainkan sumber dari kasih itu. Dan mengasihi adalah objek, kata benda verba itu sendiri, yang menyiratkan kata kerja transitif. Hal ini mempertegas makna exegetical isu, bahwa orang yang ditentukan untuk binasa selama-lamanya tidak akan pernah dapat mengasihi kebenaran Allah. Saya ulangi, hal ini kesimpulan dari eksegesis yang saya lakukan, adalah bahwa selama-lamanya orang yang ditentukan untuk binasa tidak akan pernah dapat mengasihi kebenaran Allah. Menurut Irenaeus pada abad kedua, atau selama-lamanya orang yang binasa tidak dapat mengasihi kebenaran Kristus, menurut transmisi teks pada abad ke-6 dan ke-7. Tetapi puji Tuhan, kita selalu mengucap syukur kepada Allah, sebab Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan, berseberangan, bertolakan dengan untuk dibinasakan, dalam roh yang menguduskan kita dalam kebenaran yang kita percayai. Melalui pemberitaan Injilnya, kita telah dipanggil supaya kita beroleh kemuliaan Kristus Yesus, Tuhan kita. Lalu apa tujuan kita? Untuk mengetahui sang penahan, jikalau memang Allah telah memilih, telah menetapkan kita untuk diselamatkan, dan telah memilih dan menetapkan mereka untuk dibinasakan. Ketahuilah, bagi orang yang telah dipilih untuk diselamatkan, dan bagi mereka yang telah ditentukan untuk dibinasakan, pemberitaan akan kedatangan Kristus kembali telah membuat mereka bimbang dan gelisah. Kalau saudara ada pada zaman itu dan pada masa kini, kalau saudara, sekalipun saudara orang percaya, teman-teman orang percaya, kalau mendengar berita yang begitu ramai, mungkin masuk televisi, masuk Instagram, masuk WhatsApp, iklan di WhatsApp itu, di-sharing dari teman-teman, mengatakan bahwa Kristus akan datang kedua kali, gitu, atau datang kembali. Saya yakin akan banyak orang yang gelisah, banyak orang yang bimbang.
sekalipun mereka orang yang percaya, orang yang ditentukan untuk selamat. Nah, suatu pemberitaan tidak secara otomatis tertolak atau tereliminir atas mereka yang dipilih untuk diselamatkan. Mereka akan hidup dalam kebimbangan, ketakutan, kegusaran, kegelisahan yang dahsyat, sehingga membuat mereka hidup penuh tekanan, serta jauh dari menikmati kasih karunia Allah di dalam kebenaran Kristus. Kira-kira siapa sang penahan yang menahan datangnya kemurtatan dan kedurhakaan itu? Apakah si pendurhaka itu hanya seorang dan sekali datang dalam sepanjang sejarah umat manusia? Yang menarik adalah kata sang penahan akan disingkirkan. Ekmesu genetai. Penyingkiran digambarkan sebagai sebuah pembatas atau pagar yang menghalangi si pendurhaka untuk masuk atau untuk bertemu dengan orang-orang berdosa. Sesuatu yang berada di tengah-tengah, mesu, di tengah-tengah kita. Sang penahan berada di tengah-tengah kita. Ia yang menahan kemurtatan dan kedurhakaan. Apakah yang dimaksud si pendurhaka adalah seorang antikristus? Atau para pendurhaka yang membawa kesesatan dan kegelisahan serta kebimbangan bagi orang percaya dan maupun orang yang tidak percaya? Jika kita cermati ciri-ciri si pendurhaka adalah kedatangan dan perbuatannya adalah dari iblis. Oleh karena itu, saudara, kita dapat simpulkan, kita dapat tafsirkan gitu, saudara, bahwa si pendurhaka bukan iblis itu sendiri. Jadi subjek si pendurhaka itu bukan iblis itu sendiri, tetapi dia, kedatangannya, perbuatannya, itu adalah perbuatan dari iblis. Bukan iblis itu sendiri. Maka pendurhaka bukan pribadi yang immortal. Dia pernah ada pada masa Paulus menuliskan suratnya kepada para muridnya dan kepada jemaat di berbagai tempat dan waktu. Beberapa menafsirkan bahwa antikristus adalah kekuatan emporium Roma pada waktu itu. Seperti Vespasian, Claudius, dan lain-lain. Ada juga agama dan isme tertentu yang pada masa itu menghancurkan kekristenan dan memaksa mereka untuk menyangkal kealahan Yesus Kristus. Saudara paham dan tahu apa yang saya maksud. Tetapi yang sangat menggusarkan hati Paulus adalah bukan soal seperti apa kekuatan antikris itu, yaitu walaupun sekalipun itu kekuatan emporium Roma, sekalipun dia adalah Vespasian, sekalipun dia adalah Claudius, Nero, dan lain-lain. Yang menggusarkan hati Paulus adalah ajaran-ajarannya, filsafat dan isme-isme tertentu yang menawan pikiran orang-orang percaya dengan filosofinya yang kosong dan miskin. Karena demikian lemah dalam pengajaran yang sehat, membuat jemaat dengan mudah dibodohi. Ini ciri-cirinya. Untuk percaya ketika si pendurhaka menyatakan diri sebagai Allah. Kok bisa? Ada orang begitu percaya bahwa dia adalah Allah ketika dia berdiri di dalam bait Allah. Ketika dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dan saking lemahnya pengajaran orang percaya, jemaat mudah sekali dibodohi oleh hal seperti itu. Bahkan hari ini, banyak banget. Sampai nggak habis pikir di zaman yang sudah canggih, di mana informasi begitu luas mengalir. Kita dapat cari, kita dapat searching dengan mudah. Tetapi justru kelihatan begitu bodohnya diberitakan oleh hal-hal yang aneh-aneh, dengan cara yang aneh-aneh. Dan tetapi percaya. Sehingga mereka murtad. Mengapa? Terpesona oleh tipu daya dan perbuatan ajaib serta mujizat-mujizat palsu, sehingga membawa petaka untuk mereka yang ditentukan binasa. Bahkan orang terpilih yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan akan tertekan, sama seperti mereka yang akan binasa. Bukan harus binasa ya, tertekan hidupnya. Hanya saja di akhir hidupnya mereka yang terpilih akan sadar dan kembali dari jalan yang salah. Nah, bertobat begitu, saudara. Tapi dia bukannya metanoia bertobatnya, tapi epistrepo. Putar balik jalan yang salah gitu, memperbaiki jalannya yang keliru. Hal ini diperkuat dan dipertegas oleh Paulus pada 2 Tesalonika 3. Tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kata sterise itu berarti memperbaiki, membangun, atau mengarahkan, menetapkan pandangan Kristus begitu di dalam Lukas 9 ayat 51. Atau penguatan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh kebenaran atau yang lain. Hal ini dapat dicapai, dicari atau diperintahkan. Hal ini seperti mengandaikan serangan yang mengancam iman atau semangat orang pilihan. Tujuannya adalah untuk impregnabilitas atau iman yang tidak bisa dikalahkan, membuktikan bahwa iman orang percaya sekalipun dia percaya kepada isu-isu yang kacau begitu, kepada pemberitaan yang nggak benar, kepada kesesatan. Walaupun mereka seolah-olah mereka murtad, salah jalan, saudara, tetapi mereka akan kembali. Karena apa? Karena Allah
Karena Allah di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3, Dia setia, Dia yang akan menguatkan hati kita, memelihara, menguatkan dan memelihara. Menguatkan di sini pakai kata sterise. Dia yang akan memperbaiki, Dia yang akan membangun, dan Dia yang akan mengarahkan kita untuk kembali kepada jalannya, kepada panggilannya, kepada apa yang telah Dia tetapkan. Dan itu untuk membuktikan bahwa iman orang pilihan tidak bisa dikalahkan. Terlepas mereka pun masuk dalam penderitaan karena kekeliruan, karena tekanan. Allah menguatkan, atau bisa berarti Allah menguatkan jemaat Tesalonika sehingga mereka tidak bersalah di parusia. Ini dibuktikan, saudara ya, bahwa jika Paulus mengatakan di dalam surat 1 Tesalonika 3:13 bahwa di kedatangannya kembali Allah akan menguatkan jemaat Tesalonika sehingga mereka tidak bersalah, dibenarkan. Kata menguatkan hatimu di sini adalah artinya adalah sterise ini tadi, Dia akan memperbaiki, Dia yang akan menguatkan dan Dia akan membangun. Di 2 Tesalonika 3:3 adalah konfirmasi moral, artinya dia epistrepo, dia kembali. Kalau secara moral di hadapan Tuhan dia salah. Karena apa? Karena percaya kepada berita yang bodoh, berita yang menyesatkan. Orang yang terpilih memiliki harapan. Harapan. Kiranya Tuhan menetapkan hati mereka kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, sang penahan sangat dibutuhkan bagi mereka yang teraniaya imannya, yang teraniaya pengetahuannya. Orang percaya memiliki harapan, tetap mempunyai harapan. Harapan apa? Harapan Tuhan tetap menunjukkan hati mereka kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Nah, menunjukkan di sini juga pakai kata pakai suatu kata, saya lupa tadi saya udah baca. Bentar ya. Dia pakai kata ketiutinai. Ketiutinai itu dia pakai modusnya adalah optatif, saudara, dalam gramatika. Artinya ada suatu harapan. Sekalipun mereka mendengar berita yang salah, berperilaku yang salah, atau merespon yang salah terhadap pemberitaan-pemberitaan palsu, tetapi Tuhan tetap menjanjikan harapan bahwa Allah akan menunjukkan kasih-Nya dan ketabahan Kristus bagi mereka. Sang penahan adalah firman Allah dan pemberitanya. Saya menafsir sang firman adalah yang menahan. Bukan sang firman, firman Allah dan pemberitanya. Akan tiba waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinganya saja. Hal ini yang membawa kegelisahan dan kebimbangan serta kelemahan pengetahuan mereka akan firman Tuhan. Kita adalah sang penahan. Saya berharap komunitas Gospel Talk yang berkumpul setiap hari Minggu jam 8 malam ini memiliki suatu kepastian, memiliki suatu pengertian bahwa kita ada di sini untuk belajar, untuk saling sharing firman, untuk berbagi pengetahuan, agar kita dapat memberitakan kembali kepada teman-teman saudara kita, supaya mereka memiliki pengetahuan yang benar. Karena inilah yang menjadi penahan mereka untuk bertemu dengan kekeliruan, dengan kedurhakaan atau kemurtatan, yang bukan berarti mereka kehilangan keselamatan, tetapi mereka akan hidup stres, saudara. Mereka akan hidup dalam kebimbangan, kegelisahan, kerusakan, begitu saudaranya. Kita adalah sepenahan jika kita membawa Injil kerajaan sorga. Jika kita memberitakan firman Tuhan penuh ketulusan, sehingga kita berani menyatakan apa yang salah, menegur dan menasihati dengan penuh kesabaran dan pengajaran, baik atau tidak baik waktunya. Sabarlah jika kita harus menderita karena memberitakan firman Tuhan. Lakukanlah pemberitaan Injil, tunaikan tugas atau mandat pelayanan kita. Karena akan tiba waktunya Injil atau firman Tuhan dan pemberitanya akan disingkirkan. Disingkirkan di sini, kalau dia ekmeso, genetai, dia ada di tengah. Dia bisa berarti dia diangkat. Dia bisa digeser ke samping, ke kanan atau ke kiri. Atau mungkin dia ditinggalkan. Artinya ada orang yang sengaja tidak mengikut sertakan pemberita firman atau tidak mengandalkan firman Tuhan, tetapi mereka melompati, bagi saudara.
Entah itu diangkat, digeser, atau orang yang bebal ini akan melompati, akan melewati, atau bengkalaikan gitu ya, firman Tuhan gitu, dan pemberitanya enggak pusing. Saya cuma mau dengar apa yang saya mau dengar. Sehingga mereka dengan sengaja tanpa pembatas atau pagar bertemu dengan si pendurhaka. Paulus dan kebanyakan orang Yahudi lain paham betul akan hal ini. Sebab sebagai orang Yahudi, Paulus lebih maju dalam memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Yaitu menurut Nabi Amos, firman Tuhan tidak akan didapati oleh manusia yang mencarinya. Jadi Paulus ketika berkata, ketika sang penahan itu disingkirkan, si pendurhaka itu akan tampil, eksis. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air atau minuman, melainkan kelaparan dan kehausan akan mendengar firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatinya. Itu diambil dari Amos 8 ayat 11-12. Saya menafsir gitu saudara ya, menginterpretasi bahwa teks di dalam 2 Tesalonika ini erat hubungannya dengan teks dari Amos 8 ayat 11-12. Bahwa akan ada orang Israel, orang Yahudi percaya banget ini. Suatu hari firman sudah tidak ditemukan lagi. Pemberita sudah tidak didengarkan lagi. Akan tiba waktunya dan orang akan kelaparan dan haus. Dan pada waktu itulah mereka dengan mudah disesatkan. Kita menahan sebagaimana kita dipakai Tuhan untuk memberi kekuatan dan pengetahuan melalui ajaran yang diilhamkan Tuhan dari nafasnya. Baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita memberitakan Injil sebagai alatnya untuk memanggil mereka yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Mereka yang dipilih dan ditentukan akan menerima pemberitaan Injil Kristus ini. Karena kita tidak tahu siapa mereka yang dipilih Tuhan. Karena itulah kita memberitakan Injil, saudara. Kita memberitakan Injil untuk supaya dinyatakan yang mana gandum, yang mana lalang. Gandum akan bertumbuh bersama lalang, tetapi kita sebagai pemberita, yaitu penuai, kita memanggilnya lewat Injil, saudara. Oleh karena itu, jadilah kita sebagai sang penahan yang berotoritas, bertanggung jawab dalam memberikan ajaran-ajaran yang kita terima dari para rasul, dari bapak-bapak gereja, serta para pendahulu kita yang memegang ajaran yang sehat. Jika kita menerima upah yang digambarkan sebagai memakan roti orang, kita menerima upah tidak dengan cuma-cuma, tidak dengan percuma maksudnya. Tetapi kita berusaha dan berjeripaya siang malam demi kebenaran. Kita harus siap tidak diundang lagi dalam membawakan khotbah dan mengajar. Jangan jemu-jemu berbuat baik sekalipun itu mengakibatkan kita disingkirkan. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran, jangan bergaul dengan dia. Tetapi jangan anggap dia sebagai musuh. Melainkan tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jangan takut dan sungkan karena mereka orang kaya. Sebab seorang menjadi saudara bagi sahabatnya pada masa-masa sukar dan selalu menaruh kasihnya setiap waktu. Menurut Amsal 17 ayat 17. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara terkasih, jadi sang penahan. Apa yang menahan kemurtatan dan kedurhakaan adalah memberitahu firman, saudara. Dan firman Tuhan itu sendiri. Tetapi kalau tiba waktunya, firman itu disingkirkan dan kedurhakaan datang. Kasihan sekali orang-orang pilihan Tuhan yang tidak mendengar kabar baik. Mereka hidup dalam kesengsaraan. Walaupun di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 tadi, Tuhan tetap menjaga ya, memperbaiki, membangun, dan menyempurnakan kesalahan mereka. Karena mereka memiliki harapan, orang percaya memiliki harapan, orang terpilih memiliki harapan. Bahwa sekalipun mereka jatuh atau tertindas dalam kedurhakaan, Tuhan akan melepaskan mereka. Dan Tuhan akan memenangkan iman mereka yang tidak terkalahkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Hendra. Waduh, ini
Ini berat sekali nih, Pastor. Iya. Iya. Boleh ditutup dulu layarnya, Pastor Hendra? Nah, ini dia nih. Saya nggak bisa tutup. Oke. Pak Hendra mungkin boleh ditutup. Oke, thank you. Iya, Sorry, luar. soalnya saya punya laptop error ini, nggak tahu nih. Oke. Ya, tapi terus terang, Pastor, luar biasa, Pastor.